Nah, komentator bola Malaysia ini juga bingung ya, seperti apa pemain naturalisasi mereka. Apakah akan ada penambahan ya? Apakah akan mengikut seperti Indonesia? Itulah persoalannya. Pasukan mengikut jejak langkah pasukan Indonesia, iaitu mencari sebuah peramai pemain warisan yang ada. Dan kini akun SSC Politiknya membongkar kalau ada dugaan permainan judai online mafiai bola dan bagi-bagi kuenya itu secara cash biar tidak terlacak perbankan. Selanjutnya, TV One disebut berperan sebagai panggung dengan 2 orang sebagai aktor utama. Kemarin rame STY out, Erick Thohir out. Kenapa? Karena mafia itu pengen 2 orang itu turun dari dunia sepak bola Indonesia. Halo guys, dan yang lagi-lagi rame dan hot nih guys, kemarin akun anonim ya paksa Coach Shin untuk berhenti kritik Sintayong ya, karena dianggap pelin-pelan, sebentar mendukung, sebentar enggak. Dan kini akun SSC Politiknya membongkar kalau ada dugaan permainan judai online mafiai bola dalam AFF yang melibatkan orang-orang untuk mengatur kemenangan ini. Ya, apakah ini ada hubungannya dengan orang-orang yang mengkritik STY dan agar STY out? Nah, tidak tanggung-tanggung, dana yang dikucurkan itu sekitar 1,2 miliar menurut masih dugaan lo ya. Dan bagi-bagi kuenya itu secara cash biar tidak terlacak perbankan. Nah, sehingga ramai nih pundit-pundit yang lagi teriak STY out. Apakah ada hubungannya? Cekidot guys. Dan terbaru, SSC Politik bahkan memberikan bocoran tentang struktur operasional orang-orang di balik permainan ini. Menurut mereka, inisial NB berada di puncak sebagai otak utama skema ini. Selanjutnya, TV One disebut berperan sebagai panggung dengan 2 orang sebagai aktor utama serta 1 individu lainnya yang menjadi pemain cadangan. Lebih mencengangkan, SSC Politik juga mempublikasikan nilai-nilai match fixing yang diduga terjadi di PLFF dengan angka fantastis mencapai 10 juta dolar Amerika. Dan memang sih, mereka-mereka ini yang selalu buat heboh publik tanah air dengan statement-statement yang menggiring opini tentang STY. Tapi setelah semua dibongkar kebusukannya oleh sang hacker, para pengamat itu kini seolah-olah kicep dan gak berani lagi koar-koar tentang STY out. Makin curiga nggak tuh? Gila sih ya market value ya untuk permainan judai-judai mafiai bola ini guys ya. Wah anjing ini nih, kalau bener-bener market pasarnya match fixing Piala AFF itu sebesar 10 juta dolar atau sebesar 160 miliar lebih, wah ini gak heran nih kenapa banyak pengamat bola yang netral menjadi nyerang timnas Indonesia perkara AFF. Anjing, banyak yang dulunya bilang AFF itu kompetisi nggak penting, sekarang malah ngurusin AFF, anjing, nyuruh STY out. Wah kocak. Terus ada lagi pengamat yang ngomong pihak AFF marah ke Sintayong gara-gara Sintayong menurunkan squad U22 di level senior. Wah anjing, ini nih gimana ceritanya anjing? Panas nih. AFF itu bisa mengintervensi pelatih, kan anjing gak masuk akal. Terus yang lebih gak masuk akalnya, dari mana itu pengamat bola tahu kalau bukan bagian dari Mapidol, anjing. Jadi kalian nih fans timnas, supporter timnas, jangan ke framing isu-isu yang gak jelas. Kemarin rame STY out, Erick Thohir out. Kenapa? Karena mafia itu pengen 2 orang itu turun dari dunia sepak bola Indonesia. Masuk akal. Erick Thohir sulit nih, tapi kemarin udah mulai Erick Thohir out. Erick Thohir sulit nih diturunin, makanya mereka nyerang dulu STY. Kalau STY out, nyari pelatih lain bisa, mereka mikirnya siapa tahu bisa nitip pemain lagi. Kalau udah gitu timnas Indonesia hancur, nah bisa mereka nyerang Erick Thohir lagi. Aduh, jadi makanya kita sebagai supporter harus melindungi kedua orang penting itu menurut saya ya. Soalnya kalau enggak, kita kasih celah aja buat mafia itu masuk. Wah, udah ini timnas Indonesia, sepak bola Indonesia pasti hancur lagi. Heboh-heboh soal Josh Brownhill yang bikin malu satu rakyat Malaysia ya. Sudah gembar-gembor sedunia, ternyata Josh Brownhill menyatakan kalau dia tidak ada darah Malaysia sama sekali. Nah, ini akibat supporter Malaysia yang termakan hoax karena ada salah satu akun
bola Malaysia yang menyebarkan kalau beberapa bulan lalu itu Josh Brownhill akan bermain untuk tim Malaysia. Ternyata satu Malaysia tertipu karena akun ini. Nah, berbeda dengan pemain keturunan Indonesia, seperti pemain Ajax ini bernama Joel Veldman. Dengan bangganya dia mengakui kalau dia punya darah Indonesia dan jika boleh memilih dia akan bermain untuk Indonesia. Nah, apapun ceritanya, DNA nasionalis mengalir. Nah guys, ini adalah wawancara Joel Veldman beberapa tahun lalu saat DNA-nya dites ya, dan dia mengakui kalau dia punya darah Asia yaitu Indonesia dan mengaku kalau boleh memilih dia akan bermain untuk Indonesia. Kom ik dan wel een beetje in Azië uit, ja? We hebben ontdekt dat jouw overgrootvader Lammert Bracht in het Koninklijk Nederlands-Indonesisch leger heeft gezeten. Ja. En je overgrootmoeder, Jacoba van der Kamp, is in Indonesië geboren toen het nog een Nederlandse kolonie was. En dat verklaart inderdaad jouw Oost-Aziatische DNA, jouw roots. Als ik kon kiezen had ik misschien voor Indonesië gekozen. Andai aku bisa memilih, mungkin aku sudah memilih bermain untuk Indonesia, kata Joel Veldman dalam wawancaranya beberapa tahun lalu. Ya, dengan bangga dia mengatakan kalau dia punya garis keturunan atau DNA dari Indonesia dan ingin bermain untuk Indonesia. Tentu ini berbeda dengan pemain-pemain naturalisasi Malaysia yang dinyatakan oleh Ketua POM sendiri sulit untuk menandingi Indonesia dalam hal naturalisasi karena Indonesia itu punya banyak garis keturunan yang bermain di Belanda, tidak seperti Malaysia ya. Bahkan kemarin ya Josh Brownhill digadang-gadang akan bermain untuk timnas Malaysia, ternyata hanya sebuah fake belaka. Nah, komentator bola Malaysia ini juga bingung ya, seperti apa pemain naturalisasi mereka. Apakah akan ada penambahan ya? Apakah akan mengikut seperti Indonesia yang menaturalisasi tapi mereka tidak ada stok seperti Indonesia? Bahkan dia juga bingung ya, semoga pemain naturalisasi Malaysia yang ada saat ini itu benar-benar bermain apik, epik dan bagus, bahkan benar-benar bisa mencintai Malaysia ya. Ya, seperti apa mari kita dengar. Apa agak Zainal, pemain-pemain adakah yang daripada skuad Piala AFF ni akan ada kekal ataupun ada penambahan baru? Itulah persoalannya. Itulah persoalannya apabila telah pun disebut-sebut bahawa nak menguatkan pasukan mengikut jejak langkah pasukan Indonesia iaitu mencari sebuah peramai pemain warisan yang ada dan apa akan berlaku kepada pemain-pemain yang sudah sedia ada yang memang dah ada experience, yang berpengalaman mewakili pasukan Harimau Melaya. Apakah mereka ni akan ditolak ke tepi dan menampilkan pemain-pemain dan juga pasukan yang betul-betul baharu dalam pusingan kelayakan tersebut, sebab ramai yang tak pasti. Kita kena tunggu. Anda pun tak pasti, saya pun tak tahu apa yang bakal berlaku nanti. Tapi yang pasti ya, Teguh Saudi dikatakan pemain-pemain warisan Indonesia kualitinya lebih baik kerana beberapa daripada mereka bermain di Division 1, Eredivisie misalnya di Eropah. Jadi di pihak Indonesia sebenarnya bangga dengan keadaan itu, kualiti yang ada skuad utama. Actually rakyat awal-awal tidak bangga because kita ambil pemain luar yang sudah ready made lah ya. Tapi because and then Erick Thohir pandai approach itu Dewan Rakyat Indonesia kan, kita sudah berpuluh tahun mencoba tidak pernah ada result yang bagus. And then yang kita ambil player warisan pun bukannya just pick and choose macam itu. Ini ada darah dari either ayah dia, mak dia atau nenek dia macam-macam itu. So jadi nationality itu masih ada. Ya, jadi especially kalau tengok kalau opening bila nyanyi lagu Indonesia Raya, semua almost semua mereka boleh menyampaikan gitu kan. Jadi disitulah slowly kita boleh raya boleh terima yang pemain warisan tu kita adopt untuk Indonesia punya tim.